Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membantu teman-teman untuk belajar tentang analisis investasi dan portofolio. Pertama yaitu tentang CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Itu soal pertama adalah what's the differences between CML and SML and draw the graphics. Jadi kalau CML atau Capital Market Leverage itu adalah yang menggambarkan atau mengilustrasikan tentang relationship itu expected return dengan total risk atau total resiko di portofolio efisien di pasar yang seimbang. Jadi hubungannya itu hanya dengan antara expected return atau pengembalian dengan resiko total dari portofolio yang efisien di market atau pasar yang seimbang. Itu yang perlu digarisbawahi. Lalu selanjutnya untuk dibandingkan dengan SML atau Securities Market Leverage, itu adalah garis yang menerangkan atau menjelaskan tentang tingkatan di expected return dari sekuritas yang resikonya itu sistematis. Jadi dia menjelaskan tentang expected return di sekuritas gitu yang resikonya itu sistematis. Jadi kalau yang tadi itu hubungan antara expected return ya kan dengan total resiko yang total resiko. Nah, kalau ini tuh menggambarkan tingkatan dari expected return di sekuritas yang resikonya itu adalah sistematis. Lalu kita masuk ke nomor 2, masih tentang CAPM. Jadi di sini itu ada X company, dia memiliki betanya itu 0,6, risk free returnnya itu adalah 8%, expected market rate of return-nya itu adalah 3%, dan dia menanyakan tentang berapa tingkatan profit atau keuntungan yang diisyaratkan oleh investor kepada perusahaan X ini. Rumusnya itu adalah KCH sama dengan risk free itu 8%, 0,08 ditambah beta I, beta di perusahaan X itu adalah 0,6 dikali expected return market 3%, 0,03 dikurangi dengan risk free-nya itu tadi 8%, 0,08. Jika dihitung-hitung hasilnya adalah 0,05. Jadi tingkatan keuntungan yang diisyaratkan oleh investor kepada perusahaan X ini adalah 5%. Nah, sedangkan untuk notes yang memberitahu atau memberikan keterangan koefisien A itu segini, koefisien B itu segini. Nah, koefisien A dan B ini digunakan untuk melihat atau untuk menghitung expected return masing-masing perusahaan. Jadi misalkan ini dia bilangnya A, perusahaan A, berarti expected return A gitu. Nah, beta koefisien itu dipakainya itu di beta A ini. Lalu lanjut ke nomor 3 tentang analisis industri. Nomor 3 itu what's the differences between macro analysis and micro analysis. Jadi untuk yang makro itu dia investor itu mempelajari hubungan antara multiplier earnings di industri, hubungan multiplier earnings di industri dengan multiplier earning di market atau pasar. Sedangkan untuk mikroanalisis itu dia estimasi dari multiplier earning di industrial. Jadi maksudnya dia itu menganalisis estimasi yang lebih spesifik. Dia itu berbicara tentang DPR, dia berbicara tentang rate of return seperti itu, dan expected growth rate dari earning industri gitu, berserta juga dengan dividennya.
Jadi untuk yang nomor 3 kita lanjut ke analisis industri. Itu soalnya adalah what's the differences between macroanalysis and microanalysis. Nah, kalau untuk yang makro, dia hanya ketika investor itu mempelajari itu hubungan antara multiplier earnings yang industri dengan multiplier earnings yang market. Nah, itu mempelajari hubungannya. Sedangkan microanalysis itu dia berbicara tentang estimasi gitu, dan dia itu mengobservasi variabel-variabel yang bisa mempengaruhi multiplier earnings industri itu sendiri. Contohnya seperti DPR, terus atau required rate of return in industry. Dia juga berbicara dividen gitu. Jadi lebih spesifik apa yang dia hitung gitu dengan mengobservasi beberapa faktor seperti DPR gitu, mempelajari yang lebih spesifik. Dan nomor 4 masih berbicara tentang analisis industri, tentang industri life cycle. Jadi dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama itu ada initial, permulaan. Di sini itu ketika sebuah industri itu dia belum memiliki keuntungan yang signifikan atau bahkan masih negatif, karena kan ketika suatu perusahaan itu baru dibangun pasti kan banyak pembiayaan yang harus dipenuhi seperti promosi, seperti product development gitu, atau operasionalnya gitu, pasti membutuhkan banyak pembiayaan yang harus dikeluarkan, sehingga untuk keuntungan itu diharapkan untuk bisa mendapat untung yang besar itu masih kecil. Yang kedua itu growth stage. Jadi di sini itu maksudnya ketika suatu perusahaan itu sudah mulai tumbuh, sudah permintaan juga sudah mulai ada, walaupun kompetitor juga ada, tapi masih bisa di handle atau masih bisa ditangani, sehingga tidak turun gitu permintaannya, malah jadi naik karena ada perkembangan dibanding di fase yang permulaan yang initial ini. Terus untuk yang fase stage yang mature ini, dia tuh dimana kondisi sales growth-nya tuh turun. Jadi penjualannya itu udah mulai turun karena ada kompetitor yang sudah mulai masuk, sudah banyak gitu kompetitor yang sudah mulai masuk. Jadi produk atau jasa yang dia berikan itu sudah mulai berkompetisi gitu. Jadi dengan masih bersaing dengan yang lain gitu, sudah mulai banyak, jadi sudah mulai susah dihandle gitu. Selanjutnya stage yang keempat itu stable stage. Itu dia ketika suatu perusahaan itu sudah mulai stabil, jadi sudah mulai bisa menangani semua gangguan dari luar atau dari dalam, sudah mulai bisa menangani permasalahan soal kompetitor atau yang lainnya sudah bisa ditangani, jadi sudah mulai stabil. Dan yang terakhir itu adalah decline stage. Itu ketika suatu perusahaan sudah mulai tidak bisa dipertahankan, mau dari sisi performansi perusahaan itunya, perusahaan yang dijalankannya, atau bersaing soal produk, nah itu tidak bisa dipertahankan, sudah mulai masuk ke decline stage. Nah, di sini tuh untuk grafiknya kita bisa lihat permulaan tadi yang initial, ini mulai growth, yang growth stage, ini yang mulai pendewasaan, terus stable stage, terus juga mulai penurunan atau decline stage. Kita lanjut untuk nomor 5, itu tentang financial statement analysis, SWOT analysis, and value added. Jadi nomor 5 itu mention and explain 3 kinds of financial statement. Jadi financial statement itu dibagi menjadi 3 laporan. Yang pertama itu ada balance sheet atau neraca. Itu adalah yang mengilustrasikan atau menggambarkan tentang kondisi finansial di suatu perusahaan di waktu tertentu. Sedangkan untuk income statement itu dia memberikan rangkuman tentang profitability atau keuntungan atau kerugian suatu perusahaan di suatu waktu tertentu dalam 1 tahun.
Nah, terus kalau untuk yang cash flow statement, itu dia memberikan report tentang yang di dalamnya itu terdapat seperti aktivitas dan perusahaan seperti company operation, investment, atau financial activities. Lanjut kita ke nomor 6, itu ada masih financial statement juga. Yang kita cari di sini ada ROA atau return of asset, return of equity, sama EPS. Nah, di sini udah kita ketahui ada beberapa data yang bisa kita gunakan. Untuk ROA itu rumusnya itu adalah net profit dibagi total asset. Jadi net profitnya itu adalah 321,08 untuk 2015 ya. 321,08 dibagi dengan 20 juta. Hasilnya itu adalah 1,6%. Dan untuk yang 2016 itu ada 480,026 dibagi dengan 16 juta. Hasilnya adalah 3%. Selanjutnya kita masuk ke ROE atau return of equity. Rumusnya hanya berbeda di pembagiannya saja, dibagi dengan total equity. Nah, tadi net profit untuk yang 2015 itu ada 320,108 dibagi dengan 5.600.780. Hasilnya adalah 5,71%. Sedangkan untuk yang 2016 itu ada 480,026 net profitnya dibagi dengan 5.300.132. Nah ini hasilnya itu adalah 9%. Dan yang terakhir kita berbicara tentang EPS, yaitu rumusnya net profit dibagi dengan number of share. Itu number of share-nya yang 2016 itu ada 2.500.000 sama ada 3 juta. Nah, untuk yang 2015 itu 320,108 dibagi dengan 2.500.000, sedangkan hasilnya itu adalah 0,128. Lalu untuk yang 2016 itu 480,026 dibagi dengan 3 juta, hasilnya adalah 0,16. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7, itu tentang technical analysis and financial behavior. Jadi nomor 7 itu soalnya what's the meaning of support level and resistance level. Jadi kalau untuk support level, dia itu memberikan jadi ilustrasinya ketika ada batas bawah yang bisa membuat pembeli itu mau membeli saham. Itu untuk support level. Sedangkan untuk resistance level itu adalah tingkatan kisaran harga ketika di batas atas yang membuat penjual saham itu ingin menjual sahamnya gitu. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu mention and explain the four techniques in technical analysis. Nah, di sini itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada di Dow Theory, itu dia mengidentifikasi pasar saham yang di jangka panjang, yang dilihatnya itu atau ditinjaunya itu berdasarkan data histori dari masa lalu gitu. Nah, kalau untuk yang chart of stock price patterns itu dia membuat chart atau membuat grafik secara individual yang menerangkan tentang pergerakannya gitu di waktu tertentu sama periode atau waktu tertentu. Nah, untuk yang analysis of moving average itu dia dipakai untuk mendeteksi atau menganalisis arah dari pergerakan saham dan besarnya tingkat pergerakan harga sahamnya. Dan biasanya ini dilakukan itu dengan menghitung nilai rata-rata bergerak atau nilai rata-rata pergerakan dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode gitu. Dan sedangkan untuk yang analysis of relative strength itu untuk mendeskripsikan rasio antara harga saham dengan indeks pasar tertentu.
Nah, untuk nomor 9 itu ada masih tentang technical analysis. What's the basis that affects all finance and affect all markets? Explain. Jadi di sini itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada information processing errors. Jadi di sini itu maksudnya kesalahan informasi itu dapat mempengaruhi investor dalam memperkirakan probabilitasnya. Maksudnya jadi kan investor itu akan memperkirakan peluangnya itu seperti apa. Nah, ketika informasinya error itu dapat mempengaruhi untuk memperkirakan itu. Nah, yang kedua itu ada behavioral mistakes. Itu jadi kalaupun misalkan investor itu tidak hanya berbicara tentang data, tapi dia juga berbicara tentang atau dipengaruhi bias-bias behavioral gitu. Selanjutnya untuk nomor 10 itu yang terakhir itu kita akan menghitung tentang Sharpe, Traynor, dan Jensen dengan data-data yang sudah diberikan di sini. Yang pertama itu kita melihat indeks Traynor dulu. Rumusnya itu adalah RPI dikurangi RF atau risk free dibagi beta PI. Nah, TPA ini itu kita bisa lihat RPI-nya itu kita sudah lihat hasilnya adalah dari yang A itu 17,1 dikurangi risk free-nya itu adalah 8,6 dan dibagi dengan beta PI. Beta PI-nya berapa? 1,2. Hasilnya adalah 7,083. Begitu juga dengan yang B. Itu kita bisa lihat BPI-nya itu adalah RPI-nya itu adalah 14,5 dikurangi risk free-nya itu adalah 8,6 dibagi dengan BPI-nya itu adalah 0,92. Hasilnya adalah 6,413. Begitu juga seterusnya sampai TPM. Lalu selanjutnya untuk yang indeks Sharpe itu bedanya hanya di pembagiannya saja, itu dibagi dengan SDPI. Contohnya itu yang A kita bisa lihat RPI atau rata-rata dari yang A-nya itu adalah 17,1 dikurangi 8,6 itu adalah risk free-nya dibagi dengan SDPI yang A-nya itu adalah 28,1. Hasilnya adalah 0,302. Selanjutnya untuk yang SPB itu RPI-nya itu adalah 14,5 dikurangi dengan risk free-nya adalah 8,6 dibagi dengan SDPI-nya itu 19,78. Hasilnya 0,298. Begitu juga untuk SPC dengan SPM. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks Jensen. Itu JPI sama dengan RPI dikurangi RF dikurangi dalam kurung RM dikurangi RF dikali BPI. Nah, beta PI. Nah, yang pertama itu JPA-nya dulu. RPI-nya itu kan 17,1 dikurangi risk free-nya 8,6 dikurangi RM-nya itu adalah 11 dikurangi risk free-nya 8,6 dikali dengan beta PI yang A yaitu 1,2. Jadi hasilnya 5,62. Begitu juga dengan JPB, JPC, dan JPM. Baik teman-teman, sekian tutorial. Baik teman-teman, sekian tutorial analisis investasi dan portofolio. Mohon maaf jika ada bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau ada sedikit tersendat. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.